Bahkan yang dari dulunya untung besar jadi malah rugi besar gitu loh. Nah teman-teman tahu nggak sih waktu kemarin itu ya, di bulan Desember omsetku tuh bener-bener pecah. Itu jadi kayak rekornya Sumbung Squid lah di tahun 2019 Desember itu. Dari 5 tahun buka, pecahnya tuh di 2019 Desember. Hey, welcome back to my channel. Halo di sana, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Anthony, dan buat teman-teman yang belum tahu siapa saya adalah seorang investor properti dan juga pemain F&B. Nah teman-teman yang datang ke channel saya, terima kasih sebelumnya udah nonton dan jangan lupa subscribe juga. Nah teman-teman, langsung aja, hari ini kita akan membahas tentang dampak-dampak yang terjadi karena COVID-19, karena corona ini. Nah teman-teman, ini lebih ke arah sharing ya, karena aku tuh bener-bener ngerasa bahwa ada pencerahan yang dapat dari kasus ini gitu loh. Jadi selaku teman-teman yang pada belum tahu aku ini adalah pemain F&B juga. Aku punya bisnis makanan yang ini tuh yang digunakan untuk running cash flowku dulu, untuk dipercaya sama bank supaya aku tuh bisa pinjam uang di properti. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, semua F&B ku tuh rata-rata semuanya di mall, bahkan bisa dibilang 95%-nya itu di mall. Nah, teman-teman tahu sendiri, karena mallnya itu udah pada banyak yang tutup, mallnya itu di lockdown dan nggak ada pemasukan sama sekali, padahal karyawan masih terus keluar, karena sungkan juga kalau misalkan sampai mecat karyawan. Jadi ini benar-benar konflik yang menurutku bahwa ternyata kalau bisnis itu bisa aja gampang banget hancur gitu loh. F&B itu hanya dalam seketika kita merencanakan, bisa benar-benar besoknya itu udah hancur, omsetnya bener-bener hancur. Bahkan yang dari dulunya untung besar jadi malah rugi besar gitu loh. Nah teman-teman tahu nggak sih waktu kemarin itu ya, di bulan Desember omsetku tuh bener-bener pecah. Itu jadi kayak rekornya Sumbung Squid lah di tahun 2019 Desember itu. Dari 5 tahun buka, pecahnya tuh di 2019 Desember. Nah teman-teman tahu nggak, Januari itu omsetnya tiba-tiba drop banget, anjlok banget. Bener-bener yang anjlok banget. Jadi bener begitu bagus-bagusnya, habis itu Januari anjlok. Nah kita sendiri juga bingung, kok bisa sampai seanjlok ini gitu loh. Padahal kalau ditarik garis lurus sama tahun lalu yang 2018 Desember ke 2019 awal Januari, itu tuh omsetnya tuh masih jauh banget. Yang di 2020 Januarinya tuh bener-bener down banget gitu loh. Nah kita sampai bener-bener panik banget. Kita tuh sampai bikin menu-menu baru, kita gimana caranya orang-orang tuh bisa membeli lebih lagi gitu loh. Nggak ngerti kenapa Januari, Februari itu bener-bener hancur banget. Nah terus habis itu kita muncul suatu ide. Nah idenya tuh gimana? Karena semua tuh pasar pada banyak pemain-pemain yang ikutin Shopee Pay kan. Teman-teman tahu sendiri ya, kalau barangku kan sendiri rata-rata kan 30.000. Tapi kalau Shopee Pay itu kan biasanya 60% diskonnya 10.000. Nah biasanya itu makanan 30.000 kalau dipotongnya cuma 10.000, itu kan berarti kan potongannya sebenarnya cuma 30%. Tapi bentukannya tuh 60%. Nah biasanya orang-orang awam itu dulu ketangkep, tapi sekarang karena sudah aware, karena 60% itu nggak alami, nggak bener-bener 60%, orang tuh udah mulai males gitu loh. Nah sampai suatu saat aku mikir, kalau gitu daripada memaksakan Shopee Pay-nya untuk dari 10.000 jadi naik bisa sampai 30.000 gitu kan, susah gitu kan. Lebih baik aku sendiri yang create menu. Jadi create menu tuh yang bener-bener supaya kelihatannya murah banget. Jadi aku create menu dengan harga 20 ribuan. Nah kalau misalkan ada makanan harganya bukan 20.000 nih, 18.000, tapi porsinya tuh berarti setengahnya makananku yang kemarin yang aku bayar 33, aku potong setengahnya jadi cuma 18.000 aja. Nah 18.000 nya itu aku diskon 60%. Nah kalau diskonnya 60% tapi maksimal 10.000 berarti bener-bener 60% gitu loh. Jadi kayak dari makanan 18.000 aja dia cuma bayar 8.000. Makanan di mana? Di mall yang cuma bayar 8.000 itu kan berarti benar-benar murah banget, dan sisanya itu kan semua disubsidi sama Shopee. Jadi benar-benar waktu kemarin itu karena ada menu baru ini booming banget, boom, langsung dahsyat banget. Omsetnya itu benar-benar pecah luar biasa. Jadi dari yang biasanya tuh nggak seberapa, karena Januari Februari drop banget, tiba-tiba ada menu baru itu langsung muncul gede-gedean, boom, meledak gede-gedean. Nah waktu itu aku langsung mikir, oke, ini berarti bisa diterapin ke seluruh franchise. Oke, aku harus stok lebih banyak lagi, aku harus siapin bahan baku jauh lebih banyak lagi, karena ini ancang-ancang ketika nanti bulan Lebaran itu bakal rame banget dan kita jangan sampai kehabisan stok gitu. Jadi kayak kita udah ancang-ancang panjang lebar. Tapi ternyata teman-teman, dampak dari corona ini
bener-bener yang bikin kacau semua sektorku, bener-bener kacau banget. Pak Jokowi bilang ada social distancing itu bener-bener membuat omset yang tadi jadinya bagus tiba-tiba melosot jauh banget, boom, meledak ke bawah lagi. Jadi kayak bener-bener aku di sini bener-bener belajar banget. Kalau ternyata ketika krisis itu kalau kita tidak punya investasi yang bener-bener tahan banting sama cash flow, itu tuh bener-bener kamu tuh bisa jadi jatuh miskin sekalian bangkrut sekalian hanya dalam hitungan hari. Jadi kita tuh ngumpulin uang capek-capek dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Begitu tahun kelima, kalau kita waktu itu kalau misalkan aku maksain, aku buka Sumo Squid terus, dan aku mikir kalau Sumo Squid ini bisa berkembang terus, aku pinjam utang bank juga, aku memberanikan diri. Apa yang terjadi teman-teman? Bener-bener aku bisa cut semuanya, bener-bener aku bisa jatuh miskin, aku bisa langsung bangkrut. Nah ini loh teman-teman, jadi kenapa teman-teman itu aku ceritain kayak gini, kenapa aku bener-bener pengen sharing ini, karena gini teman-teman, kadang kita tuh sering banget cari uang, tapi kita tuh lupa cara menyimpan uang itu dengan benar. Nah untung aku tuh punya kos-kosan. Nah menurutku ini kos-kosan ini adalah salah satu cara untuk kalian tuh menyimpan kekayaan kalian. Uang yang aku kumpulin itu nggak semuanya aku putar ke F&B. Aku putar juga ke properti, karena menurutku properti itu salah satu sarana yang paling safety. Tapi bukan berarti kamu tuh propertinya tuh kamu menjadi developer, kamu menjadi orang yang benar-benar membangun. Nah itu membangun developer itu pasti juga lagi berdarah-darahnya, lagi pusing-pusingnya. Tapi kalau kamu sebagai investor properti, nah menurutku ini adalah salah satu cara yang paling cerdas untuk menyelamatkan uang kalian. Bayangin teman-teman, kalau misalkan kasus corona ini berdampak sampai 5 bulan, 6 bulan ke depan, teman-teman bisa dibayangin ya, kalau dampaknya itu sampai 5-6 bulan ke depan, kita yang punya bisnis F&B itu benar-benar pasti akan jatuh banget, hancur banget. Kalau kita nggak punya tabungan yang kuat, kita nggak punya dana cadangan yang kuat waktu tahun-tahun sebelumnya, kita bener-bener bakal anjlok banget. Tapi kita juga nggak rela tabungan kita yang kita udah kumpulin bertahun-tahun ternyata hilang seketika gitu kan, kita juga nggak rela. Nah teman-teman, makanya jangan semuanya itu ditaruh di active income, karena kita nggak pernah bisa mengontrol active income itu. Lebih baik kalian taruh di passive income teman-teman. Kalian taruh di tempat instrumen yang menurut kalian tuh bener-bener aman. Nah, saya sendiri sudah menemukan kos-kosan ini tuh jauh lebih aman dari sektor bisnis manapun. F&B saya bilang, untuk pergerakannya butuh inovasi yang gila-gilaan. Kalau mungkin aku udah usia 30 tahun, 40 tahun, inovasiku udah gak bagus, itu aku bener-bener akan hancur banget. Nah, tapi beda banget di properti. Di properti ini tuh kamu mau sampai umur 50 tahun, 60 tahun itu nggak ada matinya gitu loh. Sedangkan kos-kosan sendiri pun juga menurutku oke banget, karena apa? Uang yang kita tagih itu adalah uang-uang yang kita ambil di depan. Jadi untuk masuk ke kos-kosanku, aku ada program yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi ada beberapa anak yang sudah bayar untuk 6 bulan ke depan. Jadi walaupun anak-anak itu pada pulang kuliah, mereka tetap udah bayar, mereka udah ngekip kamar mereka sendiri. Nah jadi benar-benar perbedaan antara active income dengan passive income tuh benar-benar berbeda banget. Kalau misalkan kita put all the eggs in the one basket, kita tuh akan bener-bener hancur kalau misalkan basketnya kita bocor ternyata. Nah tapi kalau kita punya beberapa basket, kita taruh telurnya itu di tempat basket-basket lainnya. Nah kalau sama-sama aman ya oke gitu loh. Jadi kalau misalkan satu pecah pun masih ada satu lagi gitu loh teman-teman. Jadi maksudku ini, kita tuh belajar dari COVID ini, kita bener-bener belajar banget bahwa ternyata corona itu tuh bisa mengubah kehidupan orang, kehidupan pengusaha hanya dalam waktu beberapa hari. So pastikan teman-teman ini jadikan pelajaran kalian. Karena aku sendiri banyak belajar, aku juga banyak belajar. Ini aku lagi baca bukunya Ekonomi ala Kasino. Menurutku ini bagus banget karena ditulis sama Theo Tomion, dan ini tuh adalah salah satu menteri keuangannya Bu Megawati. Di sini juga diajarkan kalau ternyata krisis itu banyak banget yang dibuat. Jadi 98 itu dibuat, 2008 itu dibuat, 2020 karena corona ini nggak tahu juga dibuat atau enggak. Tapi ada kemungkinan juga bisa juga corona ini dibuat. Karena secara logika, masa sih satu virus kita ada 7 miliar orang di dunia yang bisa melakukan hal-hal yang
kurang lebih untuk membunuh virus, kok nggak ada satupun orang yang bisa menemukan obatnya. Padahal di dunia ini ada orang yang sudah pergi ke Mars, ada orang yang sudah pergi ke bulan. Kok nggak ada yang bisa nemuin obat ini gitu loh. Pasti ini itu hanya sesimpel itu, harusnya ada. Mungkin aku ini juga konspirasi ya, tapi teman-teman boleh percaya boleh enggak. Tapi menurutku harusnya ini itu adalah buatan, karena kalau nggak buatan harusnya ini sangat-sangat cepat itu diketemukan vaksinnya. Nggak mungkin semua orang itu benar-benar 7 miliar orang nggak bisa menyelesaikan satu virus ini. Nah teman-teman, artinya adalah krisis ini kadang-kadang bisa sekali dibuat. Nah kalau teman-teman nggak prepare, mungkin di 10 tahun ke depan, mungkin di 20 tahun ke depan akan ada hal seperti ini lagi dan kalian tidak siap untuk menghadapi itu. So pastikan teman-teman, ketika kalian besok sudah mengumpulkan uang, kalian sudah mencari uang, pastikan kalian tuh invest di properti. Karena hanya di properti lah tempat kalian itu bisa menyelamatkan uang-uang Anda, menyelamatkan tabungan-tabungan yang sudah Anda simpan selama bertahun-tahun. So teman-teman, gitu dulu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa membuka mata kalian lebih banyak lagi tentang properti. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe di videoku yang ini. Nah, so jangan lupa teman-teman, dan I'll see you in the next video. See ya guys!